Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kali ini kita bertemu kembali dengan Bapak Aditya Warman dan tim. Kita akan berdiskusi tentang BPJS Ketenagakerjaan. Assalamualaikum Pak Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, sehat Pak. Alhamdulillah Pak Adit. Ya. Pak Adit, dari bulan Maret tahun kemarin sampai sekarang, 2020 ya. betul, 2020 sampai sekarang, pandemi melanda kita semua. Yes. Saya mau bertanya Pak, ini BPJS Ketenagakerjaan ini apa kontribusinya Pak terhadap pandemi ini? Ya, ini menarik. Pertanyaan ini menghantarkan rasa respek kita kepada peserta BPJS di seluruh Indonesia, Betul. khususnya Pekalongan, Jawa Tengah, dan siapapun yang menjadikan kepesertaan BPJS adalah bagian dari kesiapan masa depan pasca kematian. Betul. Tahukah kita bahwa BPJS sangat aware pasca pandemi, manajemen, direksi, dewas, dan seluruh kepala cabang dan seluruh insan BPJS Indonesia merubah pelayanannya menjadi digital. Oh, baik. Kita menyebutnya lapak asik. Betul. Lapak asik itu di mana prosesnya bisa lewat rumah diproses. Masuk ke sistem kita, Ya. dan di situ kita melakukan pola komunikasi Betul. dengan cara daring Betul. atau online maupun datang ke kantor dengan batasan social distancing, Ya. prokes, tetapi semua data terrecord secara online. Baik. Nah, lapak asik inilah yang menjadi andalan kita untuk menyapa dari hampir 7,5 juta pengangguran yang pada tahun itu kena disruption, kena problem gara-gara COVID-19. Betul. Nah, tentu lapak asik ini menjadi bagian dari inovasi BPJS untuk dekat dengan peserta. Betul. Kami semua di sini mengevaluasi, mengimprove, menjadikan program ini adalah cara kita menyentuh kebutuhan atas setiap peserta yang mengalami PHK atau ada kesempatan kebutuhan uang cash, dan kita langsung proses dengan program lapak asik. Bentuk konkretnya seperti apa Pak program? Pelayanannya yang tadinya sebatas hanya manual, datang ke kantor, ini bisa lewat online. Baik, dimudahkan. Kalau perlu saat ini diimprove sampai pada program someday service, nantinya kita akan ceritakan di tahun 2021. Itu yang pertama. Yang kedua, di saat 2020 itu Pak Asep, kami semua dipotong gajinya Pak. Oh, luar biasa. Bayangan tuh Pak. Duit yang dipotong itu kita sumbangkan kepada teman-teman BNPB, relawan relawan yang saat itu berjuang di garda depan pada waktu itu. Itu seluruh karyawan BPJS sampai tingkat nasional? Potong semua. Dewan, direksi, dewas, pimpinan, potong. Cabang-cabang dan kantor. Dananya itu untuk memberikan tambahan masker, tambahan APD yang saat itu langka dan kita nggak kepikir. Betul. Nah, itu bentuk respek kita. Yang inisiasi siapa Pak? Nah, ini insan BPJS itu orang-orangnya ikhlas, saya pikir. Karena keinginan untuk melayani mereka mengusulkan kepada kami, dan kami harus merespon. Kami dulu yang dipotong, Pak, kami juga Pak, kata mereka. Akhirnya hampir semua karyawan BPJS selama 3 bulan, nggak salah bulan dipotong ya. Setelah itu dikembalikan pada masing-masing sampai sekarang. Itu poinnya. Lalu yang menarik lagi adalah bantuan subsidi upah. Nah, ini hampir 12 juta, 12,4 bantuan subsidi upah, hampir 5 juta per orang. Itu rezeki yang diberikan. Kenapa? Bantuan subsidi upah itu untuk menjadikan ekonomi di bawah itu bergerak. Sehingga BPJS adalah gateway untuk menjadikan rakyat itu punya daya beli. Ini yang di PHK? Yang di PHK. Dan karyawan biasa ya, karyawan biasa. Karyawan biasa yang di PHK sudah ngambil dengan lapak asik lewat CHT-nya. Yang masih kerja karena gaji dikurangin dapat bantuan subsidi upah. Dan tentu perusahaannya dapat relaksasi. Bayarnya JKK, JKM cuma 1%. Oh, bayangin itu Pak. Kan kalau di bawah karyawan PU yang di paling bawah mikro itu kan 16.800. 1% cuma 168. Permen aja 500 perak. Tapi kalau terjadi kematian dapat 42 juta. Nah, itu BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk menjadikan setiap
inisiatifnya bermanfaat untuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di samping itu juga perusahaan mendapat kemudahan penundaan iuran untuk jaminan pensiun. Betul. Nah, nanti 6 bulan kemudian, nah sekarang lagi bayar penundaannya itu. Insya Allah ini tahun 2021, semester 2 yang sudah divaksin lebih dari sekitar 15 juta, harapannya ekonomi akan tumbuh dan Indonesia termasuk 5 yang akan tumbuh dengan cepat. Setelah itu, apa Pak program yang lainnya Pak? Nah, sekarang setelah itu BPJS melihat, tadi yang diurusin pekerjanya. HRD-nya, rakyatnya, yang PHK. Nah, sekarang bagaimana dengan anak-anak mereka? Mereka bisa hidup. Tapi menyekolahkan anaknya kan butuh sesuatu. Luar biasa. Ngutang sana nggak bisa. Nah, kita ada beasiswa, Pak. PP 82, benar ya? Memberikan kesempatan kepada anak-anak yang orang tuanya tidak diberikan kesempatan lagi untuk menikmati kehidupan, meninggal, jaminan kematian, langsung dikasih beasiswa sampai sekolah S1, 2 anak, 174 juta maksimal. 174 juta. Cukup lah ya? Bukan cukup, malah ada yang bisikin saya, Pak, kalau saya nggak bisa besarin anak, saya mati, malah saya bersyukur, Pak. Karena anak saya ada yang ngurusin. Siapa bapak asuhnya? BPJS Ketenagakerjaan. Namanya jaminan kematian. Bayangin saya kadang ngiri sama adik-adik saya di cabang-cabang. Setengah kakinya udah masuk surga itu. Orang mati aja diurusin. Yang diurusin walatnya, anaknya. Masya Allah. Nah, ini rasa syukur yang luar biasa, sehingga hari ini ketika saya di BPJS, saya merasakan itu. Pak Adit, itu yang tadi itu apakah semua anggota kepesertaan BPJS otomatis mendapatkan beasiswa tersebut, atau ada program yang lain di luar itu? Nah, tentu program kematian kan dapat 42 juta. Kalau orang tuanya meninggal, salah satu orang tuanya dan ikut BPJS, maka anaknya kita cover. Tidak semua anak dapat beasiswa ya. Artinya yang meninggal dong. Betul. Kalau nggak meninggal minta beasiswa, nanti kita menjadi lembaga charity, jadi dananya habis, ya kan? Nah, itu peran itu. Yang menarik lagi dari apa yang kita lakukan, responnya luar biasa, Mas. Bu Menteri Tenaga Kerja, Bu Ida Fauzia, Bu Menteri Keuangan, Bu Sri Mulyani, Menteri Menko PMK Pak Muhajir, Pak Airlangga Hartarto, kemudian OJK, BPK, dan seluruh Pak Jokowi mengundang kami ke istana untuk memperhatikan itu. Akhirnya beliau-beliau ini mengambil putusan begini. Kalau demikian manfaatnya luar biasa, keluar Impres nomor 2 tahun 2021. Apa itu isinya? Memberikan perintah lewat dana APBN untuk ikut serta program ini non ASN di seluruh lini pemerintahan, pemerintah daerah sampai di kelurahan. Oh, semuanya non ASN harus ikut dibiayai oleh negara. Bayangin, Pak Asep, hari ini yang ikut JKM itu maksimal usianya 65 tahun. Kalau katakanlah hari ini usia 45 tahun, berarti 20 tahun masa harapan hidup kan? Setahun itu cuma bayarnya kalau usaha kecil cuma 210.000. Sangat terjangkau. Kali 20 berapa? 4 jutaan. 4 juta ya. Tapi kalau terjadi resiko kepada anaknya, dapat beasiswa 174 juta, dapat biaya kematian dan semua urusan tahlil itu, ada tahlilan itu 42 juta, berarti kurang lebih 220 juta dengan hanya modal 4 juta. Negara hadir untuk menjadikan keadilan itu menjadi beradab di negara yang luar biasa ini. Ini mulai kapan ini program ini? Mulai pertanggal Januari kemana? Januari tahun ini. Februari Pak. Februari, mulai jalan Februarinya ya. Awal tahun ini lah ya. Awal ini. Itu dari PSU program teknisnya seperti itu. Nah, ada yang menarik lagi selain Impres itu ada program yang kehilangan pekerjaan sekarang. Tadi kan yang tahun 2020 dikasih jaminan hari tua, ada yang diambil. Nah, sekarang sebelum JHT kita akan kembalikan karena JHT ini jaminan hari tua, masa masih muda diambil. Nah, kita setelah ini akan kita tarik ke 10 tahun kemudian boleh ngambil, biar nanti di tuanya ada duit. Nah, pemerintah menghadirkan program baru. Program ini kita sebut selain ada dua lagi. Kita sangat inovatif, Mas. Luar biasa. Sangat inovatif.
direksi kita yang baru ini Pak Anggoro, Eko Cahyo, Pak Ketua Dewas itu Pak Zuhri Bahri, itu sangat inovatif dan diusulkan oleh kementerian terkait teknis, Kementerian Keuangan maupun dengan Tenaga Kerja, ada JKP. Program ini jadi 4 sehat 5 sempurna. Yang sehat apa? Jaminan kematian JKM, JKK kecelakaan kerja, jaminan pensiun JP, satu lagi jaminan hari tua. 4 sehat, 5 sempurnanya JKP, jaminan kehilangan pekerjaan. Kalau Pak Asep anak buahnya ada kehilangan pekerjaan karena perusahaannya distrap, dikasih tambahan gaji 6 kali gaji. Yang 3 kali pertama Pak, dikali 45%. Yang 3 kali kedua dikali 25%. Ceiling atas gajinya sementara masih 5 juta. Tapi kemauan dan keinginan baik pemerintah ini menunjukkan rakyat harus return to work. Rakyat yang kembali bekerja, inilah harapan kita, dikasih pelatihan, dicariin kerja. Nah, hari ini BPJS ingin menunjukkan kepada bangsa ini, kepada rakyat Indonesia, bahwa kami ada bukan semata-mata hanya batas program, tapi kami adalah ingin menemani perjalanan ikut bahagia tadi, dan menjawab semua persoalan bangsa ini dan akhirnya kita tutup semua itu dengan pelayanan sapu jagat, namanya JEMO, Jam Sostek Mobile. Apa itu? Proses itu semua, kalau datanya lengkap, kita urus dalam Sunday service atau 1 hari selesai. Hanya dengan Android ini. Siap. Selesaikan cara adat kalau gitu. Jadi tidak ada alasan insan BPJS yang profesional dan pintar-pintar adik-adik kita di daerah ini mempunyai rasa tidak mendukung program. Mereka bertekad dan sudah komit di seluruh nasional menjadikan rakyat Indonesia tidak boleh menunggu. Kalaupun menunggu, belum tentu permasalahannya ada di kami juga. Bisa jadi datanya belum lengkap. Dilengkapi. Maka 3 bulan sebelum pensiun kita reminder datanya, data biometriknya, retinanya nanti dipoto. Jadi nggak ada lagi calo-calo. Katanya ada calo-calo, nggak ada lagi. Udah datang sendiri dengan senyum kita, dengan JEMO kita, semua jadi mudah. JEMO temukan satu sentuhan di HP kita, semuanya akan beres terhadap jaminan-jaminan yang kita bangun. 4 sehat 5 sempurna. Baik, terima kasih. Terima kasih ke mereka. Mereka semua yang hadir ini para pejuangnya. Pejuang di lapangan. Ibu dan bapak ini luar biasa. Ini ada Mbak Asti, ada Mas Ridho, ada Pak Tauhid, ada Pak Dian, dan tentu di sana ada satu lagi nih. Halo, sini sedikit udah kelihatan. Sini dong. Ini ada Mbak Rosita Dewi dari Blitar tadinya ini datang di Jakarta untuk bantu mempercepat program ini. Baik, pemirsa, demikian perbincangan saya dengan tim BPJS Ketenagakerjaan dengan Pak Adit dari Jakarta. Luar biasa, dalam situasi pandemi seperti ini, BPJS hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjawab persoalan. Mudah-mudahan kita doakan BPJS ke depan akan semakin maju dan semakin moncer karena keberpihakan kepada masyarakat sudah terlihat ketika negara dan bangsa ini dalam keadaan yang tidak stabil. Demikian pemirsa, kita bisa berjumpa lagi dalam segmen yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asep, terima kasih. Terima kasih, Pak. Luar biasa Pak Asep. Pejuang di media adalah pejuang untuk rakyat Indonesia. Siap.